Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bentar. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube Amar Zira. Nah, kalian udah kangen gak sih sama aku? Kali ini aku mau membahas, jadi kan aku bikin musik, aku mau bukan menjelaskan, cerita lah ya sama kalian perjalanan aku selain bikin novel itu bikin musik kayak gitu. Ini emang nuansanya juga lagi enak banget nih, sambil ngopi, terus suasananya tuh abis hujan, jadinya kayak enak gitu kayaknya untuk membahas hal-hal yang berbau karya gitu. Oke. Jadi aku tuh lagi merilis lagu. Jadi aku merilis sebuah lagu yang judulnya itu Rakit. Dari judulnya aja udah kalian pasti udah ngebaca dong. Aku di sini merakit apa? Aku merakit sebuah kenangan untuk menjadikan sebuah kehidupan baru gitu. Jadi perjalanan aku selain aku bikin buku itu, aku juga bikin lagu. Lagu ini tuh bener-bener aku menciptakannya itu setelah aku keluar dari zona sedih aku. Bukan keluar dari zona sedih sih, lebih kayak aku keluar dari fase-fase yang rapuh gitu loh. Aku ada fase bangkitnya, dan di saat aku bikin ini tuh aku udah proses penerimaan yang benar-benar hakiki gitu. Kayak ya udah, ini udah berlalu. Jadi aku bikinnya tuh memang dengan hati, tapi bukan lagi hati yang sedih, tapi hati yang sedang ingin bangkit gitu. Jadi memang agak rumit sih sebenarnya bikin musik itu. Pertama aku tuh awalnya itu dari sebuah kata-kata aku, terus aku rakit, aku apa ya, kayaknya nih bagus deh dijadiin musik kayak gitu. Terus aku cari-cari nadanya. Jadi awalnya itu aku cuma nulis biasa, aku kan suka nulis kata-kata. Cuman ini menurut aku bagus kalau misalkan aku jadiin musik kayak gitu. Penyampaian aku itu bukan melewat buku aja, tapi juga lewat musik kayak gitu. Nah, proses untuk pembikinan musiknya itu emang lumayan lama sih, dari rekaman dari awalnya itu. Nah, terus waktu itu aku mencari komposer kan, karena emang mencari komposer itu kan sedikit sulit, dan kalaupun ada itu memang sini abang, sini, halo, sini, hai dulu ke kamera, sini halo sama Anti. Ya nggak mau, keponakan aku teman-teman, dia mau kesini. Cuman dia malu karena ada kamera. Oke, kita lanjut ke musik lagi, proses mencari komposer. Proses untuk mencari komposer musik itu ternyata gampang-gampang sulit, dan akhirnya aku ingat bahwa Bang Amar itu punya sahabat yang berkecimpung di daerah situ, di daerah musik gitu kan. Akhirnya aku kontak sahabat Bang Amar. Kalian pasti kenal, ya bener, Syakir Daulay. Ya aku kontak dia, bilang, "Kir, lu kenal komposer gak? Gue pengen bikin musik nih." Gue bilang gitu. Akhirnya kata dia, "Oh aman," dia bilang gitu, "nanti gue kenalin." Dia bilang, "Atau enggak nanti bareng gue aja," dia bilang gitu. Dan alhamdulillahnya tuh semua berjalan dengan sangat-sangat lancar. Dari proses halo, sini. Sini. Tuh ada kamera. Masuk YouTube Anti. Dia malu teman-teman. Dia tuh nggak biasa kayaknya deket kamera, gemes banget. Aku tuh suka anak kecil, nggak tahu kenapa suka banget. Tapi kadang karena aku belum punya anak sih, jadi aku tuh suka banget sama anak kecil. Tapi kalau misalkan udah ada tiap hari dan rumah berantakan berisik, kadang suka pusing juga sih sebenarnya. Aku jadi kayak, oh pantesan ya para ibu tuh lelah gitu. Aku aja yang belum punya anak tuh bisa merasakan kelelahan kakak aku saat anak-anaknya lari sana lari sini, coret sana coret sini kayak gitu kan. Apalagi umurnya sekarang lagi aktif-aktifnya. Oke, kembali lagi ke bikin musik. Lanjut lagi ke bikin musik, yang mencari komposer, ya benar-benar rumah ada anak itu sangat ramai teman-teman. Bahagianya. Makanya aku tuh nggak pernah merasa sedih sekarang, karena memang ada anak-anak kecil, ada anak-anak
keponakan aku yang ramenya bener-benernya tuh rame banget gitu loh. Jadi nggak ada waktu untuk aku sedih. Paling kalau malam, kalau mereka udah tidur, belum lagi suara ketawa kakak aku. Rumah sedang ramai sekali dan memang sangat ramai. Karena kakak-kakak aku tuh tidak membiarkan aku untuk sedih. Jadi mereka selalu merecoki dan selalu ingin aku ada di pantauannya. Bersyukur sekali aku. Oke, kita kembali lagi ke setelah dapat komposer ya. Ya, setelah dapat komposer akhirnya dikenalin lah sama sahabat Bang Amr itu, sama Syakir. Akhirnya aku dapet lah komposer dan aku diantar kakak-kakak aku untuk berkunjung, kita workshop dan alhamdulillah nadanya udah aku bikin. Jadi aku tinggal menuangkan apa yang di kepala aku ke komposernya. Aku tuh pengen kayak gini. Aku pengennya tuh gini gitu. Jadi dan komposernya ini sangat ramah dan sangat tahu selera aku. Jadi hahaha. Jadi hasilnya pun aku suka kayak gitu. Kalian nanti bisa nonton kan, ada di channel ini. Kalian subscribe. Kalian like dan terus share ke teman-teman kalian. Pokoknya lagunya itu enak banget menurut aku. Semoga kalian juga suka kayak gitu. Tapi emang proses pembikinannya itu, apalagi pas proses rekaman, sumpah itu benar-benar emosional banget, dimana sampai tag berkali-kali karena aku nyanyi, tiba-tiba aku keluar air mata, aku nangis, hidung aku kan nyumbang lagi tuh, banyak ingus, jadi suaraku jadi sumbang gitu kan. Jadi harus berhenti dulu, minum dulu sampai aku rasa bindengnya sudah mengurang, baru tag vokal lagi kayak gitu. Aku tuh tag vokal itu dari jam 4 sore sampai malam, pokoknya sampai malam, karena aku sama kakak aku juga sama Bibi, jadi aman lah kayak gitu. Itu benar-benar seru banget sih prosesnya itu, kayak nih nadanya tambah ini enggak, nanti refnya tuh terus kayak pakai apa namanya tuh ketukan ya, kayak ketukannya mau berapa per berapa kayak gitu. Itu seru banget sih menurut aku suka banget. Aku tuh karena keluarga aku tuh kan emang dari musik ya. Kalian bisa lihat aku sebelum nikah sama Bang Amr pun aku sering nge-cover lagu dan suka nyanyi, karena memang dan itu tuh channel itu tuh milik keluarga juga, dan memang keluarga aku itu memang selalu ada di seni lah ya gitu. Kayak om aku dari Umi itu, adiknya Umi aku itu dia kayak punya organ tunggal gitu, dan dari dulu tuh Umi aku, adik-adik Umi aku tuh pada pintar nyanyi semua, dan ya walaupun suara aku nggak bagus-bagus banget, setidaknya aku bisa nyanyi kayak gitu, karena emang udah biasa nyanyi juga. Aku juga dari kecil udah sering gitu nyanyi, waktu SD aja sering banget kayak lomba-lomba nyanyi, waktu di pesantren juga. Waktu di pesantren itu, jadi kan pesantren aku itu namanya Ranca Bango. Nah dulu itu kayak ada Ranca Bango mencari bakat kayak gitu-gitu, terus Ranca Bango idol kayak gitu-gitu deh. Terus alhamdulillahnya tuh aku selalu juara 1 saat nyanyi kayak gitu. Aku tuh selalu di angkatan aku tuh kayak ayo Zira yang lomba nyanyi kayak gitu. Jadinya aku udah biasa nyanyi di depan orang dari zaman aku kecil kayak gitu. Dan itu emang seru sih, seru banget. Dulu dari zamannya lagu Agnes Monica tuh yang Matahariku, terus banyak deh. Jadi emang dunia aku tuh sebenarnya emang suka banget di musik. Bahkan waktu pas nikah sama Bang Amr pun, aku sebenarnya nulis musik juga, dan aku nyanyiin ke Bang Amr. Terus Bang Amr tuh sampai, Allah dia bagus banget, nanti kita rilis ya kayak gitu-gitu. Cuman karena kemarin itu sibuk kuliah, karena waktu awal-awal nikah itu kita sama-sama mahasiswa yang lagi padat-padatnya, semester 5 kalian pasti tahu sedang padat-padatnya. Jadi nggak ada waktu untuk itu gitu. Dari pagi sampai sore masih kuliah kan. Terus kadang ada hari jeda kuliah tuh kita kadang sibuk lah, pokoknya sibuk banget gitu. Kenapa kayak sibuk aja, kayak nggak ada waktu untuk hal-hal kayak gini, kayak gitu. Belum jadi kan kita juga ada kerjaan lain kayak gitu. Jadi belum kepikiran untuk merilis musik kayak gitu. Tapi kan memang aku sama Bang Amr itu, Bang Amr tuh sangat mengapresiasi aku di bidang tarik suara. Kayak awal-awal nikah tuh kita suka sholawatan kan. Sholawatan aku yang nyanyi, Bang Amr yang beatbox ya. Beatbox kayak gitu. Jadi emang Bang Amr tuh suka banget, dan Bang Amr tuh emang suka perempuan yang suaranya bagus katanya gitu. Jadi aku termasuk masuk ke kriterianya lah
kayak gitu. Tapi emang proses pembikinan musik ini sama sebenarnya kayak pas aku bikin novel, sama-sama deg-degan, sama-sama kayak bakal diterima nggak ya sama masyarakat kayak gitu-gitu. Cuman aku kembali lagi, aku membikin sebuah karya, aku menuangkan apa yang aku rasa lewat sebuah musik kayak gitu, lewat sebuah musik, lewat sebuah buku. Jadi itu karya aku dan aku rasa cukup membuat aku sedikit lebih berguna gitu. Kayak oh ternyata aku bisa ya bikin ini. Oh ternyata aku bisa ya bikin ini. Dan itu tuh semangat Bang Amr banget. Dulu tuh Bang Amr selalu nyemangatin aku, ayo deh kita bikin ini, ayo deh kita bikin ini, ayo deh kita bikin ini, kayak gitu. Tapi emang belum kesampaian ya karena tadi sibuk kan kayak gitu. Apalagi waktu itu Bang Amr itu dia pengen wisuda cepet, jadi dia tuh lagi ngambil udah mulai bimbingan skripsi gitu. Jadi sibuk banget deh waktu itu Bang Amr. Udah sibuk kuliah, sibuk urusin yayasan, sibuk udah. Bang Amr tuh dulu super sibuk banget dan aku selalu di sampingnya. Bang Amr tuh kalau kemana-mana tuh selalu ajak aku gitu loh. Sampai kadang kalau dia kuliah offline, aku tuh datang ikut ke kampusnya, dia ngampus, aku di mobil. Tapi itu emang perjalanan yang seru sih karena kita sama-sama masih muda dan masih sama-sama ingin berkembang. Bang Amr tuh emang selalu pengen belajar. Bahkan dia cita-citanya tuh kita pengen niat kita ya waktu itu setelah Bang Amr lulus, Bang Amr tuh pengen ke Yaman. Ya, pengen ke Yaman waktu itu. Pengen belajar gitu. Nggak apa-apa misalkan beberapa bulan atau enggak. Karena emang Bang Amr itu suara petasan kayaknya bukan malam tahun baru ya. Dan akhirnya udah nggak ada. Dan emang Bang Amr itu suka banget belajar. Kalian kalau lihat mobil Bang Amr, di selip-selipannya itu banyak banget buku dakwahan, buku ini. Dan Bang Amr itu suka banget konspirasi kayak konspirasi bumi itu bulat, bumi itu datar, terus konspirasi banyak deh. Kadang seru aja gitu kalau malam dia habis nonton YouTube misalkan tentang konspirasi, terus dia baca buku, nanti dia tuh adu pikiran sama aku. Nah kalau aku itu kan kurang suka ya hal-hal kayak gitu yang menurut aku di luar nalar gitu loh. Dan aku tuh sukanya yang real aja, yang bisa kita lihat gitu loh, fakta aja. Kalau Bang Amr tuh demen banget mencari-cari hal-hal yang aku tuh zaman sama Bang Amr tuh ya bener-bener kayak nikah tapi sambil belajar, bener-bener nikah. Apa sih definisi menikah itu bukan akhir tapi awal gitu. Dan aku banyak banget belajar bahkan setelah menikah. Karena waktu aku sebelum menikah itu aku merasa ya udah gitu loh, kayak belajar, tapi setelah menikah pelajaran yang aku dapat tuh jadi lebih banyak karena mungkin kita bertemu banyak orang, aku bertemu banyak orang berkat Bang Amr, dan dari kisah-kisah mereka, dari tukar pikiran itu aku belajar gitu loh. Kita bisa dapat pembelajaran itu bukan hanya dalam membaca buku, bukan hanya kita sekolah kita dapat ilmu, enggak, kita datang ketemu sama orang, kita sharing, tukar pikiran, itu pun menurut aku tuh pun belajar gitu loh. Kita belajar dari kisah dia kayak gitu. Kita akhirnya bisa, oh ternyata dari kisah mereka itu bisa membuat kita bahkan bisa lebih bersyukur kayak gitu. Dan kadang jadi merasa, oh ternyata Allah itu ngasih cobaan tuh memang ke semua manusia gitu loh. Bahkan yang kadang kita ngelihat orang itu kayak bahagia aja gitu loh, kayak nggak ada masalah gitu hidupnya. Pas tadi pertemukan dalam sebuah forum, kita bicara hati ke hati, kacamata hidup aku tuh makin luas. Aku langsung merasa kayak ya udah, kita memang semua diciptakan hidup itu mulai dari sakit gitu loh. Dan cara membenahi diri, cara memperbaikinya itu dari diri sendiri kayak gitu. Jadi menurut aku sekaya apapun orang, sehebat apapun dia, pasti ada rasa sepinya gitu loh, pasti ada rasa hampanya gitu loh. Dan gimana nih cara kita untuk mengobati kehampaan itu, mengobati rasa sepi itu dengan apa coba? Ya kalau misalkan kita Islam, kita ibadah ke Allah, kita ngobatin rasa sepi itu, kita tutupi rasa sepi itu dengan cahayanya Allah gitu. Kita ambil rahmatnya Allah melalui melakukan hal-hal yang baik kayak gitu sih teman-teman. Jadi
dari sebuah pernikahan aku akhirnya bisa membuka mata aku lebih luas lagi. Aku nggak pernah merasa diri aku paling tersakiti sedunia, udah nggak ada lagi di kamus hidup aku, karena aku berkat Bang Amer, pijakan kaki aku tuh makin luas, kacamata hidup aku tuh makin terbuka lebar, dan akhirnya aku bisa lebih leluasa melihat dunia gitu loh. Bukan tentang hanya aku, tapi ternyata tentang semua manusia gitu. Aku jadi lebih bersyukur banget ketemu sama Bang Amer, karena dari pola pikir Bang Amer pun itu bener-bener ngubah pola hidup aku banget kayak gitu. Dulu itu sebelum menikah ya, aku itu orangnya sedikit sensitif dan aku gak mau sama sekali cerita sama orang, karena aku pikir orang itu gak bakal ngerti aku gitu loh. Mereka tuh gak bakal ngerti, aku tuh gak percaya deh sama semua orang kayak gitu. Tapi pas aku nikah sama Bang Amer itu memberikan sebuah kepercayaan untuk aku cerita ke dia. Jadi kadang aku itu dulu itu cerita ke orang itu aku haus ingin dikasihani, tau gak sih? Kayak ingin kayak, oh aku ngerti kamu, aku gini-gini. Aku tuh dulu gitu. Dan sekarang aku cerita ke orang itu bukan itu lagi yang aku kejar, tapi kepuasan aku kalau aku sudah melewati itu. Kayak gitu sih teman-teman. Ya Allah, sumpah ini aku udah ngalor ngidur dari musik Bang Amer. Tapi nggak apa-apa sih, aku tuh demen banget ngobrol kayak gini. Ini bukan ngobrol sih, ini lebih ke monolog. Kayaknya aku harus bikin konten-konten tentang monolog gini nggak sih? Monolog Zira gitu. Misalkan kita membahas apa nih, nanti aku itu resepsi aku kayak gitu. Cuman kalau untuk pelajaran, maaf aja nih ya, maaf banget, nggak pinter aku. Gitu, dalam masalah kehidupan juga masih belajar nyampe sekarang. Sharing sih, lebih tepatnya ke sharing aja gitu. Kok nggak keluar sih? Ini pahit tapi enak. Kalian suka gitu nggak sih? Sok-sokan beli americano, ice americano. Oh ya, aku jadi pengen cerita. Pertama kali aku belanja ke Starbucks. Yang paling murah pada saat itu americano teman-teman. Dan pada saat itu aku itu ke Starbucks itu bukan orang yang banyak duit, alias minim lah ya, minim budget. Gue beli aku beli Starbucks dan gak bisa pulang pada akhirnya gitu karena duitnya habis. Beli yang paling murah tuh americano. Pada saat itu dia harganya itu 40 ribuan kalau nggak salah. Aku pikir tuh enak temen-temen. Pas aku rasain, pahit, yang ada asam lambung aku naik. Udah mah nggak bisa pulang, asam lambung naik. Ya Allah, cuman hanya modal instastory itu. Nggak apa-apa, pembelajaran namanya, pembelajaran hidup. Tandanya berarti besok gue nggak bakal beli lagi americano gitu, tapi ini beli lagi. Kalau sekarang udah terbiasa. Siapa juga yang ngomong pendirian, ya Allah. Biasanya harusnya ada Bang Amer nih depan aku nih, kita ngobrol bareng gitu. Sekarang aku ngobrol sendirian, nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Aku suka banget nguatin diri aku sendiri tuh, hal-hal kayak gitu. Kayak apa namanya, ya udah nguatin diri sendiri aja, ketawa-ketawa sendiri akhirnya kayak gitu. Tapi emang proses aku sampai sekarang bisa seceria ini, itu pun sebenarnya bantuan psikolog sih. Aku udah ke psikologi lagi, ke psikolog, berarti ini udah sesi ke-14. Udah 14 sesi guys. Berarti kalian bisa tahu kan perjuangan aku untuk menjadi seceria sekarang gitu. Melalui proses yang sangat panjang kayak gitu. Itulah sebuah kehidupan, kita nggak bisa nerima instan kayak misalkan sekarang kita terluka, besok kita udah happy lagi. Nggak mungkin orang kayak gitu, kecuali dia nggak punya perasaan. Ya intinya mah dari semua hal yang aku bahas ini semoga bisa diambil mungkin ya pembelajaran atau apa, atau kalian yang lagi keadaannya sama kayak aku bisa sharing. Terus jangan jadikan kesedihan kalian itu adalah racun untuk kalian, kayak gitu. Jadikan hal yang menyakitkan itu adalah bahan bakar kalian untuk bisa beralih lebih cepat. Seperti orang-orang yang lain yang ketika dia sedih, akhirnya dia memanfaatkan waktunya untuk menjadi versi dia yang lebih baik lagi. Dan aku pun sedang melakukan itu, kayak gitu. Ketika Allah
memberikan sebuah cobaan ke aku, maka itu kan iman aku tuh berarti lagi dimainin. Padahal misalkan nih, aku udah selalu sholat tepat waktu ini itu, tapi kok masih ya dikasih cobaannya kok sakit banget gitu loh. Kenapa orang lain enggak? Kenapa aku gitu? Setan tuh sangat mendekati kita saat kita lagi sedih begini, lagi lagi kena musibah lah kayak gitu. Muncullah di otak kita, Allah ternyata nggak sayang sama kita. Nah, saat itulah kita harus mendekati orang-orang yang paham dalam agama. Karena ketika kita memeluk nafsu kita, udah pasti hal-hal buruk terjadi gitu. Tapi gimana caranya kita bisa memproses rasa sedih kita itu menjadi sebuah bahan bakar kita untuk menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Kayak gitu. Dan aku memproses rasa sedih aku itu menjadi sebuah karya, sebuah buku, sebuah musik kayak gitu. Untuk pesan, sebagai pesan. Kalau misalkan aku pernah loh di fase ini, aku pernah loh di fase itu, dan yang aku dapat dari itu semua adalah sebuah pembelajaran hidup dan bonus aku bisa bikin karya. Kayak gitu teman-teman. Yaudah deh kalau kayak gitu. Kita next di video selanjutnya, aku mungkin bakal bikin konten-konten yang lain. Kayaknya aku pengen bikin konten masak-masak gak sih? Kayaknya seru gak sih? Kayaknya seru sih. Ya udah kalau kayak gitu, kita selesaikan proses monolog aku ini di hari ini, di detik ini. Dan kalian sehat terus, jangan lupa makan. Jangan lupa terus semangat, jangan mulu, pokoknya semangat. Buat kalian yang nonton video ini dalam keadaan sedih, semoga sedih kalian bisa kalian minimalisir lagi. Oke, kalau begitu cukup sekian. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar kalian bisa tahu updatean video-video aku selanjutnya. Dadah!